eh, pertama peluang berjualan online di tahun 2023, lalu langkah Shopee untuk mendukung UKM, sampai nanti bagaimana caranya tips singkat berjualan di Shopee. Nanti juga saya akan ada sesi praktek nih, bagaimana cara buka toko di Shopee dan juga upload produk ya. Sebelumnya saya mau kenalan dulu nih sama teman-teman semuanya ya, supaya kita makin dekat ya, walaupun saat ini pelatihannya melalui online gitu ya. Boleh tulis di kolom chat ya. Tuliskan namanya dan juga produknya apa nih. Ya, boleh bantu tulis di kolom chat namanya, misalkan saya Firhan. Produknya adalah madu misalkan. Kayak gitu. Boleh dong. Jadi saya tahu nih teman-teman jualannya apa. Oke, ada yang jualan fashion muslim ya. Kak Rahma nih, jualannya adalah produknya adalah fashion muslim. Ada lagi yang lain? Oke, ada Kak Friska, produknya chicken katsu ya, atau kategorinya makanan. Oh iya, banyak juga yang snack, frozen food ya. Ada jualannya buku ya. Lalu ada Kak Nurdiansah, tas. Ada Zudar Maesah, ini Shuttlecock Sinar ya. Ada Pak Agus, jualannya makanan. Ibu Ayu jualannya brownies. Oh, jadi jadi banyak sekali ya macamnya nih produk-produk yang dijual. Yang pastinya semuanya bisa dijual di Shopee ya, Shopee e-commerce ya, teman-teman semuanya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu boleh di. Oh ya, saya belum kenalan ya. Oke, saya sampai lupa, saya juga belum perkenalan nih sama teman-teman semuanya ya. Perkenalkan, saya Firhan dari tim pengembangan UMKM Shopee Indonesia ya. Melalui namanya adalah divisinya adalah Kampus UMKM Shopee. Jadi Kampus UMKM Shopee merupakan divisi satu-satunya yang ada di Shopee untuk membimbing ya, memberikan dukungan pelatihan dan juga pendampingan khusus kepada UMKM yang nantinya teman-teman yang ikut pelatihan bersama Shopee akan masuk ke dalam UKM binaan Shopee. Oke. Saya juga mau terima kasih nih kepada pengurus dari Iran Reseller ya, dari yang pertama mungkin Ibu Suri ya, dan juga Ibu Melani ya, yang sebelum pelatihan ini kita sempat ngobrol-ngobrol di Zoom juga ya, sampai akhirnya terselenggarakannya lah di hari ini ya, di tanggal 11 Oktober 2023. Oke. Dan juga ada Ibu Ayudia ya. Terima kasih untuk pengurus dari Rani Seller. Boleh kita masuk ke poin materinya. Oke. Teman-teman semuanya ya, pelatihan kali ini itu ada link absensi yang bisa diisi oleh teman-teman semuanya. Apa sih kegunaannya link absensi ini? Link absensi ini adalah sebagai pendataan pertama. Jadi perkembangan setiap UMKM akan kita pantau. Lalu yang kedua, nanti teman-teman ini merupakan syarat untuk masuk ke dalam kelas lanjutan. Ya. Jadi nanti syarat untuk melaju ke kelas lanjutan atau kelas bimbel Shopee itu nanti persyaratan pertama adalah wajib untuk mengisi link absensi. Ya. Jangan sampai lupa atau terlewatkan ya. Saat ini boleh teman-teman yang baru bergabung ya, ataupun yang belum mengisi absensi, linknya sudah saya berikan di grup, ataupun nanti bisa scan aja langsung di layar ini ya. Oke, oke, boleh lanjut nanti sambil jalan ya teman-teman semuanya. Next ya, kita mulai bisnis online dan raih banyak peluang ya. Masuk ke poin pembahasan ya, boleh di next. Ya, tapi pembahasannya tadi ya saya sudah informasikan di awal ya. Nanti kita akan ada banyak sekali belajar pada malam hari ini. Pertama, ambil peluang berjualan online di tahun 2023. Ada langkah Shopee untuk mendukung UKM, jualan tepat sasaran. Kita nanti ada sesi praktek ya, buka toko di Shopee dan juga upload produk. Lalu nanti bagaimana kalau misalkan tokonya udah siap, bagaimana cara jualannya ya. Nanti akan kita bahas. Oke, next. Oke, next. Nah, kita masuk ke pertanyaan adalah bagaimana peluang berjualan online di tahun 2023?
Ya, kita tahu bahwa kita telah melewati masa-masa pandemi ya, teman-teman semuanya ya. Mungkin 2021 ya sampai dengan akhir 2022 kegiatan kita, aktivitas kita itu dibatasi ya. Artinya kita mau belanja pun harus secara online dan kita juga disarankan untuk jaga jarak dengan rekan-rekan atau orang lain. Dan saat ini semuanya sudah kembali normal, aktivitas sudah kembali normal. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana sih peluang berjualan online di tahun 2023? Apakah masih laris atau masih digandrungi atau masih banyak yang beli atau enggak? Ya. Nah, sebenarnya teman-teman tidak perlu khawatir karena pertumbuhan pengguna digital tiap tahunnya itu naik, ya. Per Maret 2023 terdapat peningkatan 1,17% dari tahun sebelumnya, ya. Terdapat 215,6 juta pengguna internet, ya, ditambah dengan bisnis e-commerce yang masih terus tumbuh. Volume transaksinya diprediksi tahun ini ya 2023 naik 17%. Apa sih faktor penopangnya? Ya, e-commerce masih menjadi faktor penopang ekonomi internet di tahun 2023. Bahkan di tahun ini akan diprediksi tembus 700 triliun rupiah. Boleh next? Ya, pertanyaannya adalah kenapa ya? Ya karena marketplace ya, alasan adalah marketplace masih menjadi platform belanja yang lebih efisien ya. Lalu terdapat opsi pilihan variasi yang lebih luas dari produk yang akan dibeli. Ya, teman-teman kalau misalkan menggunakan marketplace untuk belanja ya, teman-teman misalkan searching sepatu kasual wanita misalkan ya. Ya, di situ teman-teman akan muncul di halaman pencarian itu banyak sekali toko-toko ataupun brand-brand dari mana aja ya. Tentunya berbeda dengan kita beli di toko offline. Biasanya kita hanya menemukan sepatu dari brand itu aja. Tapi kalau di marketplace itu banyak sekali pilihannya, variasinya akan lebih banyak. Nah, lalu yang ketiga, minimal biaya operasional toko, ya. Teman-teman semuanya yang saat ini mengikuti pelatihan bersama Shopee, teman-teman akan mendapatkan gratis biaya administrasi 50 pesanan terselesaikan. Jadi 50 pesanan terselesaikan teman-teman semuanya nanti akan gratis ya. Tidak ada potongan seperti itu ya. Lalu nanti pertanyaannya adalah bagaimana kalau nanti pesanan saya sudah 51 ke atas ya dan seterusnya misalkan. Nah, itu nanti akan dikenakan biaya administrasi. Itu maksimal adalah 4% ya, itu maksimal. Tapi nanti disesuaikan dengan kategori ya, ada yang 2,8, 3,7 dan juga 4% yang paling maksimal ya. Boleh dilanjut. Nah, kita memahami bahwa perilaku ya belanja masyarakat Indonesia yang lebih dari 50% atau 62,6% belanja produk atau jasa itu secara online ya. Lalu 38,1 belanja bahan makanan secara online ya. Tadi yang jualannya em, kategori makanan dan minuman. Nah, ini masuk nih di kategori produk UKM terpopuler di tahun 2023. Nah, itu adalah makanan dan minuman ataupun makanan siap saji. Tadi ada frozen ya, snack juga masuk ya, seperti itu. Lalu 16,8%-nya itu membandingkan harga pada online platform ya. Misalkan saya mau beli kemeja misalkan, kemeja formal buat kerja ya. Biasanya saya pasti membandingkan harga dulu nih di marketplace ya. Ataupun saya mau beli offline atau mau beli online, pasti saya selalu membandingkan. Setuju gak teman-teman? Siapa di sini teman-teman yang gunain marketplace juga untuk membandingkan harga ya? Kita cari mana yang paling murah nih ya. Saya pun seperti itu ya. Nah, 45,5% ya itu menggunakan metode pembayaran BNPL. Apa sih BNPL? Jadi, bagi para pembeli ya atau calon pembeli yang ingin membeli kebutuhan atau keinginan, mereka misalkan belum ada uang, mereka bisa menggunakan fitur layanan yang diberikan oleh Shopee itu adalah buy now pay later. Jadi khusus para penjual kita bisa bilang nggak ada nih ya, nggak ada yang namanya tanggal muda
atau belum gajian. Biasanya kalau memang udah kepepet nih ya, saya udah mau beli, emang ini kebutuhan saya ya, kebutuhan saya atau ini keinginan saya. Nah, saya bisa gunakan eh, metode pay later ini ya. Boleh dilanjut? Nah, ini gue menarik nih, ada ya dari Ibu Suri juga ngecek harga sama cari cashback ya, betul. Saya juga seperti itu ya. Nah, yang berikutnya alasan pembeli terus menggunakan marketplace. Yang pertama adalah efisien tenaga dan waktu. Bener gak? Cukup dalam satu genggaman, teman-teman bisa belanja seluruh kebutuhan dan juga keinginan. Ya. Yang kedua, mudah membandingkan harga. Akan lebih mudah untuk pembeli membandingkan satu toko dengan toko lainnya di Shopee. Ya. Misalkan kita mau beli brand ini ya, brand kosmetik misalkan ya, ada MS Glow, ada Bening, ada yang lain-lain ya. Jadi mudah untuk membandingkan satu toko dengan toko yang lainnya nih. Yang ketiga adalah meminimalisir pengeluaran, ya. Jadi kalau misalkan kita belanja di marketplace, kita tidak perlu mengeluarkan tenaga, uang yang berlebih, ya, atau biaya-biaya yang tidak terduga ketika kita belanja di toko offline, ya. Yang keempat terdapat promo dan cashback, ya. Banyak sekali di Shopee ya, ada promosi tanggal kembar ya, setiap tanggal kembar misalkan yang akan datang adalah 11-11 atau yang kemarin banget ya 10-10. Siapa yang dapat diskon banyak nih ya? Ya, ada dari Karama juga nih, ada promo dan free ongkir. Ya, betul. Nah, sebenarnya tidak salah ya teman-teman semuanya ketika ingin berjualan secara offline atau memiliki toko fisik. Ya, yang salah adalah kita tidak mau membuka peluang uh, atau keran pendapatan baru. Contohnya di online, ya. Kita tahu yang lagi ramai sekarang ya, bahwa pasar Tanah Abang itu katanya sepi ya, karena pelanggannya pada belanja online. Ya, kalau dari situ kita belajar bahwa kita juga harus tidak boleh membatasi diri kita agar kita tetap bisa go online ya. Kita membuka keran pendapatan baru ya. Tentunya marketplace bisa membantu pendapatan atau income dari teman-teman semuanya ya. Lebih bagus bahwa teman-teman punya toko offline ataupun juga punya toko online ataupun di toko online aja juga bisa. Yang salah teman-teman kalau misalkan punya toko offline jangan cuma dijual di toko offline. Ya, artinya teman-teman hanya akan dapat satu pendapatan aja. Tapi kalau misalkan kita sebar di seluruh marketplace, ya teman-teman akan mendapatkan lebih banyak um, pendapatan. Oke, boleh lanjut. Nah, tipe penjual berdasarkan model bisnis ya. Siapa di sini teman-teman model bisnis adalah produsen atau produksi sendiri? Ada nggak? Oke, ada Kak Friska ya. Saya katanya. Oke. Ada lagi mungkin selain Kak Friska? Kak Friska ini frozen food ya produknya ya. Oke, ada Kak Meta juga nih. Kak Meta tadi apa ya produknya ya? Oke, ada Kak Ayu dia juga ya. Ternyata banyak ya. Tips dari saya, kalau misalnya teman-teman semuanya yang model bisnisnya adalah produsen, teman-teman harus melakukan riset pasar terlebih dahulu sebelum membangun sebuah brand. Ya, cari dulu kompetitornya siapa. Ya, cari dulu harganya seperti apa. Ya, lalu yang berikutnya adalah mencari supplier bahan yang tepat dan juga memiliki atau kerjasama dengan tempat produksi yang baik. Yang penting adalah teman-teman harus membuat nama bisnis, ya, nama merek. Harus dibuatkan nama bisnis. Nah, bagaimana cara membuat nama bisnis? Yang terpenting adalah harus menarik dan juga atraktif. Dan juga nama merek atau nama bisnisnya harus mewakili produk teman-teman. Misalkan saya jualannya fashion, ya. Nanti saya bisa ambil nama bisnis saya adalah yang pertama saya mau ambil dari nama saya, Firhan. Saya bisa uh, ambil belakangnya ya, Hans Collection atau Hans Fashion, boleh, atau Hans Siap Saji Official. Kalau misalkan saya jualannya frozen food, ya, karena itu mengandung atau mewakili merek saya, seperti itu ya. Jadi harus tidak boleh keluar atau melenceng dari produk-produk yang teman-teman jual, ya. Kayak tadi, Kak
yang jualan frozen food ya, Kak Friska, boleh tuh namanya misalkan Fris eh, Fris siap saji official misalkan. Nah, itu juga boleh. Mewakilkan produknya itu adalah frozen food gitu ya. Lalu juga logo brand ini harus dibuat teman-teman semuanya ya. Logo brand harus dibuat karena logo brand adalah identitas suatu brand itu sendiri dan juga bisa menciptakan citra baik di mata audiens ataupun calon pembeli. Lalu yang oke, ini ada Kak Friska juga nih. Namanya adalah Smart Bites ya, karena makanan tidak mengandung SMG. Oke, bisa juga Kak ya. Ini juga mewakilkan produknya ya. Namun selain frozen food, jual apa lagi Kak Friska di tokonya? Oke, kita lanjut ya. Sambil nanti Kak Friska juga mungkin menuliskan. Lalu yang berikutnya reseller ya. Teman-teman yang eh, model bisnisnya adalah reseller, teman-teman harus pilih produk yang tepat dari si suppliernya. Dan harus melihat pasar dan juga kompetitor lain, harus teman-teman harus beli produknya dulu ya dari si supplier, baru nanti agar pengirimannya itu dari tempat gudang atau rumah teman-teman semuanya ya. Kalau yang berikutnya adalah dropshipper ya. Dropshipper, kalau misalnya teman-teman model bisnis dropshipper, harus dicek ketersediaan stok dari supplier dan juga sistem dropshippernya harus mudah dan juga biasanya si supplier harus fast respon nih ya. Nah, jadi kalaupun nanti mau koordinasi atau cek ketersediaan stoknya mudah dan juga gampang. Lalu yang berikutnya adalah ketika teman-teman jualannya atau produknya adalah dropshipper, nanti teman-teman di produknya itu harus dituliskan sebelum check out, cek ketersediaan stok terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Dan juga dapat menjual produk yang lagi tren dan dapat menjual produk lebih variatif dan dari si supplier. Jadi kalau misalkan dropshipper jangan cuma jualannya misalkan fashion aja, baju aja, misalkan baju gamis aja, tapi boleh kemeja wanita atau yang lainnya yang berkaitan. Seperti itu. Ya, jadi misalkan nih ada pertanyaan, misalkan dari teman-teman semuanya ternyata nama bisnisnya atau nama mereknya masih belum sesuai dengan yang tokonya ya, itu nanti bisa diganti teman-teman semuanya ya, tinggal pilih ke toko saya lalu nanti pilih setting di pojok kanan atas lalu ke profile nanti bisa diganti. Jadi kalau ganti nama toko itu em, setelah diganti 30 hari ke depan tidak bisa diganti dulu, jadi harus lebih dari 30 hari baru nanti bisa diganti lagi atau per satu kali dalam 30 hari. Oke, boleh dilanjut. Nah, kita masuk ke langkah Shopee untuk mendukung UKM nih. Oke, lanjut Bu. Ya, jadi karena teman-teman semuanya nanti jualan di Shopee, teman-teman harus meraih banyak keuntungan nih, ya. Karena kami memberikan berbagai fasilitas dan juga program penunjang penjualan teman-teman semuanya dan juga komitmen kami ya yang terus mengembangkan penjual dan juga UKM di Indonesia. Yang pertama adalah berbagai fasilitas dan juga program penunjang penjualannya, ya. Yang pertama kita ada gratis ongkir ya. Yang ini gratis ongkir yang biasa ya. Gratis ongkir ini dapat teman-teman aktifkan ya ketika sudah buka toko di sini. Nanti teman-teman semuanya tidak akan dikenakan biaya tambahan ya kalau yang gratis biasa. Gratis ongkir yang biasa ini nanti minimal belanjanya ada Rp80.000 dan juga maksimal ongkos kirim yang diberikan adalah Rp20.000. Seperti itu ya. Lalu ada berbagai macam jasa kirim, lalu berbagai macam penggunaan aplikasi yang mudah dan juga update. Nah, ini adalah yang menarik, program ekspor hingga ke 7 negara. Ya, teman-teman semuanya nanti di kelas Bimbel Shopee itu akan ada propor hingga ke 7 negara nih ya. Jadi nanti teman-teman produknya bisa dipasarkan di Shopee-Shopee yang ada di Asia Tenggara, Asia Timur, dan juga Amerika Latin. Nanti kita sama-sama belajar lagi di kelas lain. Nah, yang kedua adalah komitmen Shopee ya dalam pengembangan penjual. Yang teman-teman ikuti saat ini adalah Sobat UKM Shopee atau yang dasar. Setelah ini kita akan masuk ke Bimbel Shopee, teman-teman semuanya ya. Di kelas Bimbel Shopee,
inkubasi selama latihan tambahan, ya. Jadi total dapat 5 pelatihan tambahan nih, dan dihitung dari pelatihan Sobat UKM Shopee atau di malam hari ini, ya. Di kelas Bimbel Shopee nanti selama 1 bulan, 1 minggunya 1 kali sesi. Kelasnya online juga, jadi teman-teman bisa di rumah, ya. Namun kelasnya dari siang sampai sore. Tidak, maksudnya bukan dari siang sampai sore, tapi misalkan ada batch jam 1 ataupun jam 3. Sesi itu 2 jam juga sama, ya. Syaratnya, untuk masuk ke dalam kelas Bimbel Shopee, teman-teman semuanya diwajibkan untuk mengisi link absensi yang tadi sudah saya berikan di grup WhatsApp. Lalu yang kedua, buka toko di Shopee. Yang ketiga, upload produk minimal 1 saja, ya. Itu syaratnya udah, yang penting teman-teman, oke, ada yang sudah ya. Oke, yang sudah terima kasih, yang sudah juga upload produk. Nanti H+2 minggunya otomatis akan saya undang ke dalam kelas lanjutan. Nanti di kelas lanjutan akan kita bahas ya, yang berikutnya. Lalu kita ada Kampus Shopee. Kampus Shopee merupakan komunitas penjual di 36 kota atau kabupaten di Indonesia, ya. Kampus Shopee nanti ada di slide berikutnya akan saya jelaskan juga. Yang berikut adalah kampus UMKM Shopee. Kampus UMKM Shopee, ya, kami juga punya base camp nih teman-teman, ya. Jadi atau kantor, ya, yang bisa dikunjungi untuk melakukan pelatihan dan juga pendampingan secara langsung. Oke, 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 boleh dilanjut. Nah, ini dia kurikulumnya ya. Tadi kita belajar kurikulum Sobat UKM Shopee. Nah, ini adalah Shopee. Yang pertama ada pengaturan halaman produk, meningkatkan penjualan dengan fitur promosi, alur operasional dan juga pengolahan pesanan, meningkatkan kunjungan pembeli, pemasaran konten dengan Shopee Video dan juga Shopee Live, ada analisis data untuk peningkatan penjualan, pahami komponen seller center Shopee dan juga program ekspor Shopee. Ya, boleh dilanjut. Jadi teman-teman harus isi link absensi, buka toko di Shopee dan juga upload produk minimal 1. Boleh lanjut lagi? Next, next. Oke. Nah, sebelumnya ya. Oke, ini mohon maaf sebentar ya teman-teman semuanya ya. Oke, ini gambarnya mungkin belum reflect ya ke teman-teman semuanya ya. Tapi nggak apa-apa. Ya teman-teman, kita tidak hanya memberikan kepada teman-teman pelatihan dan juga pendampingan, tapi kita punya program promosi untuk teman-teman akan masuk ke dalam program promosi UKM binaan kami. Ya, pertama ada Shopee Pilih Lokal yang merupakan kanal khusus untuk produk lokal unggulan. Yang kedua adalah Bangga Buatan Indonesia yang merupakan kanal khusus untuk produk daerah. Namun kalau yang Bangga Buatan Indonesia ini, teman-teman kita bekerja sama dengan pemerintahan. Biasanya ini di hari-hari tertentu Muslim. Teman-teman yang ikut pelatihan bersama Shopee hari ini sudah isi absensi, buka toko di Shopee, upload produk. Nanti teman-teman akan kita kurasi produknya untuk masuk ke dalam program promosi UKM binaan Shopee, itu adalah Shopee Pilih Lokal. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan exposure yang lebih banyak dari penjual, dari pembeli ya yang akan. Nah, Shopee Pilih Lokal ini kanalnya ada di halaman utama aplikasi Shopee ya. Dipilih nanti Shopee Pilih Lokal. Nah, disitulah nanti produk teman-teman akan muncul ya. Oke, boleh lanjut. Oh iya, ada saldo iklan Shopee nih ya. Nanti juga kami akan memberikan saldo iklan Shopee untuk teman-teman semuanya
di kelas lanjutan bagi teman-teman yang performanya baik. Makanya nanti di kelas lanjutan akan ada tugas-tugas nih dari tim trainer yang bisa teman-teman ikuti ya. Lalu berikutnya adalah pemasaran dan dukungan lainnya hanya di Shopee. Ada beragam kampanye tiap bulan dan promosi ya, ada kampanye tanggal kembar ya, akan datang 11/11, 12/12 ya. Ada Shopee pilih lokal ya, murah lebay, flash sale Shopee, serba 1.000, ada promo toko, ikuti toko. Nah, ini ada Juki Live nih, buat konten menarik dan juga fitur operasional, berbagai fitur sosial seperti Shopee Video, Shopee Live, Shopee Chat, Shopee Games, dan juga Stokku dikelola oleh Shopee. Boleh lanjut? Nah, ini yuk live shopping di Shopee Live ya. Live shopping ini semakin populer di dunia e-commerce ya, dengan peningkatan pertumbuhan dari tahun ke tahun 80% ya. Tren ini sangat menguntungkan, bisa berinteraksi langsung dengan penonton dan juga si penjual ya. Boleh dilanjut? Ya, tips dan triks live shopping di Shopee Live ya. Teman-teman yang belum punya host ya, teman-teman bisa ikuti nih langkah-langkahnya atau trik-triknya ketika teman-teman ingin menjadi hostnya sendiri ya. Yang penting harus aktif dan juga interaktif agar penonton nggak jenuh ya. Memaksimalkan gestur dan juga pemilihan kata untuk komunikasi yang efektif dan juga sopan, mengajak penonton untuk komen, share, dan like streaming teman-teman, aktif membaca pertanyaan atau komentar dan juga meresponnya ya selama live streaming berlangsung. Sambil baca komentar, usahakan juga teman-teman harus review produknya nih ya yang akan dijual agar penonton tidak jenuh. Berikan giveaway ataupun kuis berhadiah. Artinya live ini bisa dijadikan teman-teman untuk ajang promosi ya tokonya, dan juga berikan voucher yang bukan di toko teman-teman ya, tapi hanya ditampilkan ketika live saja. Oke, boleh dilanjut? Oke, kita masuk ke jualan tepat sasaran ya. Boleh sebelumnya ya. Apa saja yang harus teman-teman tawarkan di dalam produknya ya? Nah, teman-teman harus tahu produk teman-teman harus menjadi solusi masalah bagi calon pembeli. Maka berikan informasi dan nilai. Ya, teman-teman harus berikan spesifikasi produk, fitur dan juga model. Lalu teman-teman harus masukkan manfaat dan juga keunggulan produk atau kualitas. Biasanya manfaat dan keunggulan produk ini bisa teman-teman tulis di dalam deskripsi ya. Manfaat produk teman-teman apa, keunggulannya apa, ya. Seperti itu. Lalu juga harga produk harus kompetitif. Ya, jadi teman-teman harus cek-cek nih, misalkan produknya adalah produk frozen food atau produk madu atau yang lainnya, dicek juga harganya ya. Jangan terpaut cukup jauh dari kompetitor karena pasti nanti akan kalah bersaing seperti itu ya. Boleh dilanjut? Oke. Mau diperhatikan teman-teman semuanya, produk yang dilarang dan dibatasi oleh pemerintah dan juga Shopee. Ya, ini bisa dilihat di layar ya, akan ada banyak sekali yang dilarang oleh peraturan Pabean Indonesia, dilarang oleh jasa kirim lokal, dilarang oleh jasa kirim antar negara ya. Ini teman-teman nih yang misalkan mau ikut program ekspor, ini juga bisa dijadikan pacuan ya, atau acuan teman-teman untuk nanti bisa memasukkan produknya. Dan juga dilarang oleh Kementerian Perdagangan ya. Barang bekas impor juga sekarang tidak bisa ya, seperti itu. Oke, boleh dilanjut? Bisa deh. Ya, jualan di Shopee cepat dan mudah.
Ya, oke, boleh dilanjut. Ya, oke. Teman-teman semuanya, kita boleh sesi praktek ya. Teman-teman, siapa di sini yang belum punya toko di Shopee, boleh tulis di kolom chat. Siapa yang belum memiliki toko? Oke, oke, ini ada pertanyaan dulu juga ya. Ya, nanti akan saya bahas ya pertanyaannya ya, akan saya jawab. Boleh di next? Ya, next lagi, Bu. Eh, oke, mungkin sebelumnya, Bu. Yang isinya adalah, bentar, ya. Isinya adalah siapkan dirimu. Sebelumnya lagi, sebelumnya, sebelumnya, belum, sebelum, sebelum. Iya, betul. Iya, yang tadi, Bu. Iya, di sini nggak terlihat ya, Bu ya. Tidak bisa, Bu, di ini. Bisa nggak, Bu? Ya, teman-teman semuanya, yuk kita masuk ke ini ya, ke sesi buka toko di Shopee. Siapa lagi di sini yang belum punya toko di Shopee, boleh tulis di kolom chat selain Kak Ayu dan Kak Zudar Maisa. Ada lagi nggak yang belum punya toko? Atau jangan-jangan sudah punya toko semua? Belum pernah jualan. Iya, berarti Kameta juga ya, belum punya toko ya. Aplikasi Shopee bisa digunakan untuk akun sebagai pembeli ataupun juga sebagai penjual. Oke? Siapa lagi selain Ibu Meta yang belum jualan di Shopee? Yang belum pernah jualan? Oke. Oke, Kak Anissa udah punya toko, ada etalase tapi nggak jalan jualannya ya. Ya, nanti kita belajar di kelas pelatihan lanjutan ya, bagaimana cara optimasi fitur promosi yang ada di Shopee dan juga nanti bisa pecah telur ya. Karena di Bimbel nanti kita akan di-push seperti itu ya. Ada lagi teman-teman yang lain yang belum punya toko? Baik, sudah punya toko tapi belum belum jualan. Oke, nanti bisa diupload produk ya, Ibu Vini ya. Nanti agar teman-teman semuanya di sini, saya ulangi, harus buka toko di Shopee dan juga upload produk agar bisa masuk ke dalam kelas lanjutan yang sifatnya lebih intensif, tingkatannya lanjutan, di mana teman-teman nanti akan belajar ya, dapat orderan pertama kali hingga nanti di akhir pelatihan akan ada program ekspor Shopee ya. Barangkali teman-teman nanti produknya bisa dipasarkan atau dibeli di Shopee-Shopee yang ada di Asia Tenggara, Asia Timur, dan juga Amerika Latin ya. Nah, eh, oke. Boleh di-share lagi, Bu? Atau boleh di... Kak Firhan jadi host aja ya sekarang ya. Oke, baik, boleh, Bu. Siap. Bentar ya. Ya, sudah terlihat ya teman-teman semuanya ya di layar ya. Oke, teman-teman, yuk buka aplikasi Shopee-nya. Kita mulai untuk buka toko di Shopee. Gimana caranya? Kita sama-sama belajar ya. Yuk buka aplikasi di Shopee.
Aplikasi Shopee e-commerce bisa digunakan sebagai akun untuk belanja dan juga akun untuk berjualan, ya. Jadi satu aplikasi bisa dapat dua nih, ya. Kita mau beli atau mau belanja kebutuhan keinginan, bisa juga kita mau buka toko nih, ya. Sambil cari cuan juga bisa, teman-teman semuanya ya. Oke, yuk sudah buka? Ya, oke. Kalau sudah buka aplikasi Shopee, ya, teman-teman nanti pilih saya di pojok kanan bawah, ya. Oke, lalu scroll sedikit ke bawah, di bawahnya dompet saya ada mulai jual. Ya, ada mulai jual free registration, ya. Sudah, Oke, sudah ketemu belum, Bu? sudah, Sudah ya. Oke, jika sudah, pilih mulai pendaftaran dan juga atur informasi toko seperti nama toko, alamat dan jasa pengiriman, email dan juga nomor telepon. Ya. Pertama buka aplikasi Shopee, lalu pilih saya di pojok kanan bawah, lalu scroll sedikit ke bawah, geser sedikit ke bawah, di bawahnya dompet saya itu ada mulai jual. Ya, ada mulai jual. Kalau misalkan teman-teman tidak ada tulisan mulai jual, seperti yang sudah punya toko sebelumnya, itu ada di paling atas, toko saya. Ya, jadi bisa pilih toko saya di pojok kiri atas. Oke, bagaimana? Buka aplikasi Shopee, pilih menu saya di pojok kanan bawah, pilih mulai jual, ya, pilih mulai pendaftaran, atur informasi toko, ya. Nah, saya akan jelaskan yang pertama nama toko dulu ya. Nah, buat nama toko yang menarik dan juga atraktif ya. Nama toko harus mengandung merek dan mewakili produk. Jadi teman-teman, contohnya adalah merek plus jenis produk sama dengan atau bisa kita buat adalah Coki, nama merek saya. Siap saji adalah jenis produk saya, itulah makanan siap saji. Bisa ditambahkan official. Ya, atau saya jualannya adalah fashion, Hans Collection juga bisa. Ya, seperti itu. Terdiri dari 5-30 karakter, buat dengan singkat, sederhana, dan mudah dieja. Lalu tidak menggunakan beberapa kata berikut seperti emoticon atau karakter khusus, kata Shopee, nama yang sudah digunakan penjual lain, dan juga informasi pribadi. Ya, ya tadi kita nama toko boleh ditulis dulu ya, teman-teman semuanya. Kalau udah terlanjur tuh boleh diganti kalau aku nggak salah ya Kak Firan. Iya, bisa diganti. Bisa diganti. Nanti saya informasikan ya caranya. Oke. Oke. Kalau sudah nama toko, ayo pilih alamat dan jasa pengiriman. Ya. Nah, caranya yang pertama pilih alamat toko dulu. Ya. Ketika dipilih alamat dan jasa pengiriman, ketika diklik nanti ada pilihan alamat toko. Pilih dulu alamat toko. Ya. Lalu nanti ada beberapa isian yang perlu diisi seperti kontak. Ya, kontak tuh nama lengkap dan juga nomor telepon. Lalu yang berikutnya di alamat boleh ditulis ya
Ditulis dulu provinsinya apa, kotanya apa, kecamatannya apa, kode posnya berapa, lalu nama jalannya. Ya, nama jalan nanti ditulis aja. Setelah itu nanti akan ada suggestion dari Shopee, ya. Nanti bisa dipilih aja. Dan juga nanti akan masuk ke pinpoint ya. Jadi nanti ada kayak pinpoint gitu. Tinggal disesuaikan aja yang ya tidak perlu, kalau misalkan nggak ada yang terlalu tepat banget nih, ya. Minimal mendekati, ya. Lalu konfirmasi, lalu simpan, ya. Ya, pastikan alamat tepat dan atur sebagai alamat toko. Atau juga bisa digunakan sebagai atur alamat pengembalian barang ya. Jadi atur koordinat pada alamat untuk mempermudah proses pengiriman ya. Jadi harus tepat titiknya, minimal mendekati. Pastikan alamat kurang dari 90 karakter. Alamat toko adalah alamat pengiriman pesanan yang menjadi dasar perhitungan ongkos kirim. Jadi setiap akun hanya dapat memiliki satu alamat toko dan satu alamat pengembalian. Ya, oke. Kalau reseller tuh gimana, Kak? Kalau apa, Kak? Kalau reseller, Kalau kalau reseller, udah iya. sebaiknya dia taruh alamat tokonya apa? Toko dia, alamat rumah dia, atau Oke. suppliernya? Kalau kita sebagai reseller, ini kan tadi seperti yang sudah saya informasikan, tipsnya adalah Kak Ayu harus beli dulu produknya dari si supplier agar pengiriman dari tempat Kak Ayu seperti itu. Jadi bisa dipilih alamat dulu nih, gitu ya. Jadi bisa dipilih alamat Kak Ayu, alamat misalkan tempat toko, gudang, tempat penyimpanan barangnya, seperti itu ya. Bisa diisi di tempat Kak Ayu, ya. Oke. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Lalu masukkan nomor handphone dan email yang benar ya. Email boleh dimasukkan email teman-teman, nomor teleponnya juga harus dimasukkan sesuai karena ada verifikasi nomor handphone yang digunakan ya. Tiap nomor handphone hanya dapat digunakan untuk satu akun. Jadi satu nomor handphone, satu akun ya. Nomor handphone digunakan untuk mengirimkan kode verifikasi OTP ketika login pada perangkat baru, membuat PIN ShopeePay dan saldo penjual, dan juga menambah rekening bank. Ya. Nah, kita masuk ke tentukan jasa kirim. Ya, teman-teman kan tadi setelah membuat alamat, teman-teman nanti diminta untuk masukkan jasa kirim atau mengaktifkan jasa kirim di toggle on, geser ke kanan akan hijau. Ya, itu nanti yang akan teman-teman pilih ya. Nah, tipsnya adalah teman-teman harus sesuaikan dengan ketahanan produk. Tadi kalau untuk yang frozen food, ya boleh dipilih yang same day aja, Kak. Ya, dipilihnya same day, jangan reguler karena dikhawatirkan tidak tahan lama kalau frozen food ya. Jadi harus di dalam kulkas. Sebaiknya yang dipilih adalah kurir same day. Kalau sudah support instan boleh instan. Tapi biasanya kalau untuk yang baru-baru jualan belum dapat nih kurir instan. Jadi diminta untuk naikkan performa toko dulu. Atau nanti bisa konfirmasi ke customer service. Ya. Kalau yang lainnya yang ketahanannya lama ya bisa reguler ya. Nanti kita bahas. Lalu pertimbangan dengan lokasi gudang. Jadi pilih jasa kirim yang memang dekat dari tempat gudang atau rumah, toko, tempat penyimpanan barang teman-teman. Ya, produk atau barang teman-teman. Ya, jadi cari mana yang paling terdekat agar berkaitan dengan poin yang ketiga, kecepatan penjemputan dan juga pengiriman. Ya, jadi cepat nih dikirimnya, di pick up-nya. Nah,
Jasa kirim yang didukung oleh Shopee, ya. Kita ada tipe-tipe nih lah ya. Ada tipe instan atau same day, reguler, hemat, dan juga lainnya. Ya, kalau untuk instan atau same day, kita ada SPX, instan same day. Lalu ada GoSend, lalu ada Grab Express, ya. Lalu kita ada Next Day, ada JNE. Regulernya ada SPX Express. SPX Express ini adalah Shopee Express, cuman beda logo, ya. Kita ganti logo jadi SPX Express, ya. Sama seperti Shopee Express, cuman beda logo aja. Ada Si Cepat, JNT, ya. Kita ada Hal Hemat, ya. Halu harga mulai 5.000. Ada kargo kilat, ya, dan juga yang lainnya. Nah, penjual, ya, teman-teman nanti diberikan masa pengemasan, ya. Masa pengemasan adalah untuk mempersiapkan paket hingga ke pihak jasa kirim, ya. Masa pengemasan adalah untuk mempersiapkan paket hingga ke pihak jasa kirim. Contoh, kalau untuk tipe layanan instan atau same day, teman-teman diberikan masa pengemasan 1 hari kerja, ya. Contoh, teman-teman dapat pesanan di hari Senin, ya. Batas maksimal teman-teman harus mengirimkan paketnya, ya, atau selesaikan pesanannya dan juga pilih kurir itu maksimal hari Selasanya, ya, atau H+1-nya. Jadi 1 hari kerja aja. Nah, misalkan teman-teman dapat tipe layanan reguler, ya. Tipe layanan reguler ini masa pengemasan adalah 2 hari kerja, ya. Kalau teman-teman dapat pesanan di hari Senin, ya, untuk mempersiapkan paket hingga ke pihak jasa kirim, teman-teman itu eh, batas waktu pengirimannya di hari Rabu, ya, di hari Rabu, karena 2 hari kerja, ya, seperti itu. Jadi teman-teman harus diingat, ya, bahwa teman-teman diberikan masa pengemasan ketika dapat order, ya, untuk mempersiapkan paket hingga ke pihak jasa kirim. Nah, teman-teman, kita ada materi yang mungkin ini sangat membantu teman-teman, ya, agar produk teman-teman bisa laku dan juga bisa dibeli oleh calon pembeli, ya. Bagaimana cara pembeli langsung jatuh hati dengan tampilan produk? Ya, kita punya komponen yang pertama adalah foto produk yang menarik, pembeli bisa langsung klik, ya. Teman-teman bisa manfaatin nih 9 foto produk untuk membuat pembeli jatuh hati, ya. Kita ada di upload foto itu ada foto sampul dan juga foto detail, ya. Foto sampul atau foto utama adalah foto yang akan muncul di halaman pencarian pembeli, ya. Foto yang akan muncul di halaman pencarian pembeli pertama kali muncul. Nah, tipsnya adalah backgroundnya harus putih, backgroundnya harus polos. Kalau menggunakan model juga backgroundnya harus polos, ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya foto detail, ya. Foto detail ini adalah teman-teman bisa memasukkan foto-foto lainnya yang dapat memberikan gambaran lebih jelas kepada calon pembeli. Tipsnya adalah foto dari berbagai sisi, ada belakang, ada bawah, boleh dengan angle dari dekat. Kalau misalkan fashion, harus ada foto panduan ukuran nih, ya. Misalkan, ya, seperti size chart, ya, dada, juga panjang tangannya berapa, itu boleh. Mas Farhan tadi nge-freeze ya. Sebentar ya teman-teman, punya masalah sinyal. Assalamualaikum.
Perkenalkan, nama saya Neneng Susi Susana. Saya bergerak di bidang jualan fashion muslim dan juga oleh-oleh haji dan umroh seperti kurma, madu, dan lain sebagainya. Fashion muslimnya kayak di... Teman-teman sabar ya, nanti Mas Firhan akan balik lagi. Oh, iya. Tenang aja dulu ya. Sinyalnya terputus katanya. Halo, Assalamualaikum Mas Firhan. Ada yang mau ditanyakan nih? Nanti ya Bu Neneng, Oh iya, sabar. iya. Semuanya banyak yang pengen nanya. Oh iya, iya. Ya, makasih Umi. Katanya Kak Firhan mati lampu tadi di rumahnya. Oke, sepertinya Mas Firhan udah bergabung lagi bersama kita. Halo teman-teman semuanya. Maaf ya, tadi Halo, saya mati lampu ya. ternyata. Mohon maaf ya. Oke, oke, saya boleh lanjut Bu ya, Ibu Suri atau Ibu Ayudi ya. Ya. Silakan. Nah, oke. Ya, kita tadi masuk ke foto produk ya. Foto produk yang dimana nanti teman-teman nanti produknya bakal dipilih pertama kali nih ya. Makanya harus ikuti tips-tips yang ada di layar ya. Kenapa? Karena bagi backgroundnya putih, backgroundnya polos ataupun menggunakan model dengan backgroundnya polos, ini nanti akan seragam di layar ya. Otomatis produk teman-teman akan terlihat profesional. Kalau misalkan ada logo, boleh masukkan logo sedikit saja, kecil saja seperti itu ya. Ya. Nah, juga foto detail tadi ada foto dari berbagai sisi, belakang dan bawah, foto dengan produk, dengan angle dari dekat ya. Dan juga teman-teman kalau yang jualannya makanan ringan ya, ataupun jualannya makanan atau minuman ya, yang biasa sih makanan, yang ternyata packagingnya ini rapet, nggak terlihat full background, full design misalkan packagingnya. Boleh nih, misalkan saya jualannya keripik singkong ya, boleh difoto ya, boleh difoto isi dalam kemasannya agar para pembeli ini dapat membayangkan produk yang akan mereka jual ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah nama produk yang relevan, pembeli langsung menemukan produk teman-teman ya. Jadi harus diingat juga bahwa untuk menuliskan nama merek atau nama produk itu tidak hanya menuliskan nama produk, tapi ada rumusnya teman-teman semuanya ya. Nah, ini contoh. Teman-teman bisa lihat di layar, kita ada rumusnya. Yang pertama adalah merek, spasi nama atau model produk, spasi spesifikasi produk. Ya. Kalau untuk contoh yang fashion, ya. Kalau untuk fashion, teman-teman harus masukin model, bahan atau ukuran nih. Contoh di layar ini adalah Monelina, ya. Yang kiri ya. Monelina celana kulot plisket wanita jumbo, ya. Monelina adalah nama merek teman-teman. Celana kulot plisket wanita adalah model dan juga bahan. Ya, jumbo adalah ukuran. Jadi masuk ke dalam rumus. Iya benar. Ya, Bu Neneng, tolong di mute dulu Bu Neneng. Oke, lanjut. oke, baik. Nah, kita bisa lihat ya. Tadi kita bahas di fashion. Kalau untuk jualan fashion, boleh diikuti ya seperti contoh yang kiri. Monelina celana kulot plisket wanita.
Monelina adalah nama merek, celana kulot plisket wanita adalah nama atau model produk, Jumbo adalah spesies produk, ya. Untuk fashion harus masukin model atau bahan atau ukuran, ya. Yang berikutnya adalah makanan, ya. Makanan misalkan saya jualnya selai coklat, jangan hanya menuliskan selai coklat karena tidak akan masuk ya, tidak akan masuk ke dalam mesin pencarian. Ya, di sini adalah contoh Melts adalah nama merek saya, selai coklat low kalori adalah rasa dan kandungan bahan, 300 gram adalah berat. Ya, jadi Melts adalah nama merek, selai coklat low kalori adalah nama atau model produk. Dan juga 300 gram adalah spesifikasi produk, ya. Begitupun juga perlengkapan rumah harus masukkan material produk, ukuran atau fungsi, dan juga Olimpik lemari baju 3 pintu, ya. Kita lanjut. Nah, tadi kita udah belajar foto produk. Pembeli udah klik nih produk kita. Dan juga nama produk kita udah masuk ke dalam mesin pencarian. Nah, yang berikutnya adalah deskripsi produk yang informatif, pembeli yakin untuk check out. Maka masukkan nilai dan juga kualitas di sini ya. Jadi jangan cuma menuliskan produk ready, silakan di order. Selamat datang di toko kami. Produk ready, silakan di order. Jangan cuma seperti itu ya. Ini ada tipsnya. Tips pertama adalah kata kunci produk di 140 karakter pertama. Ya, jadi di deskripsi itu ada kata kunci teman-teman. Di 140 karakter pertama deskripsi. Kalau teman-teman bingung, boleh copy judul ya, masukin ke 140 karakter pertama deskripsi. Ya. Atau teman-teman bisa tulis nama atau mereknya apa plus kategorinya. Misalkan nama merek saya tadi Hans Cook misalkan. Hans Cook siap saji official. Ya, frozen food. Kalau misalkan saya jualannya frozen food. Kalau misalkan saya jualannya fashion, boleh nama merek saya Hans Collection Official. Kayak gitu ya. Jadi harus 140 karakter pertama kata kunci itu harus mengandung merek dan juga kategori produk ya. Lalu yang kedua kata sapaan khas toko. Selamat datang di toko kami, Mam. Selamat datang di toko kami, Sis. Selamat datang di toko kami, Brody. Kayak gitu ya. Produk ready silakan diorder. Kata sapaan agar menjadi hangat antara penjual dan pembeli. Lalu pengenalan produk, ada keunggulan dan juga manfaat produk. Harus dicari tahu keunggulannya apa, manfaatnya apa. Detail utama produk, misalkan bahan, ukuran, warna, berat, ada variasi, kota pengiriman dari mana, estimasi pengiriman dari mana, kalau misalkan makanan, cara penyajiannya seperti apa. Kalau misalkan mungkin fashion, cara merawatnya bagaimana ya. Dan juga keunggulan berbelanja di toko teman-teman apa, seperti garansi tukar barang ya. Tukar barang, tapi harus menggunakan video unboxing ya, seperti itu. Boleh tulis terlaris atau termurah. Begitu nggak judulnya? Boleh. Ya, terbaik, terlaris, termurah boleh. Tapi harus terbaru ya boleh seperti itu ya, nggak apa-apa. Tapi balik lagi harus ada nama merek, nama atau model produk dan juga spesifikasi produk ya seperti itu. Keunggulan berbelanja di toko tadi udah, target masuk pasar apa boleh tulis ya. Penjual tidak boleh masukkan informasi pribadi seperti email, website, nomor ponsel untuk melakukan transaksi di luar Shopee dan juga tidak boleh menyalin dari toko orang lain ya. Seperti nanti saya berikan di materi ini ya, di grup WhatsApp ya. Iya, nggak apa-apa, Kak Hanifah. Tidak perlu terkenal, misalkan kita brand fashion, tidak perlu Uniqlo misalkan, tidak perlu ya. Yang penting nama merek adalah nama merek Kak Hanifah. Bahkan nanti nama mereknya bisa dikenal oleh calon pembeli. Ya, produknya bagus, tidak melulu harus dari merek yang sudah terkenal. Ya, tapi dengan masukin nama produk yang relevan, otomatis nanti misalkan Kak Hanifah jualan fashion ya atau gamis, nanti bisa masuk ke dalam mesin pencarian gamis ya, tapi di situ ada nama merek Kak Hanifah seperti ya. Oke. Nah, kita upload produk pertama ya di Shopee.
Saya izin share screen ya. Di layar, sebentar. Ya, sudah terlihat ya. Layarnya sudah berbentuk handphone sekarang ya. Oke. Kita masuk ke Shopee ya. Kita masuk ke aplikasi Shopee ya, kita saksi praktek sebentar. Langsung pilih saya, teman-teman ya. Nah, ini kan keluar nih, di pojok kanan bawah ada pilih saya. Ya. Karena saya sudah punya toko, jadi di atasnya ada toko saya. Ya. Pilih toko saya kalau teman-teman yang sudah punya toko. Tadi yang sudah punya toko tapi belum ada produk ya, boleh nih ikuti langkah berikut juga ya. Tapi kalau teman-teman yang baru buka toko di Shopee, tadi pilih menu, pilih saya, pilih mulai jual, pilih mulai pendaftaran, atur informasi toko ya. Nanti ketika sudah diisi nama toko, atur alamat dan jasa pengiriman, email, nomor telepon, pilih lanjut, nanti pilih selesaikan. Nanti akan muncul di halaman upload produk ya. Nah, ini kita pilih produk teman-teman semuanya. Ya. Tadi di dashboardnya kita pilih produk di dalam toko ya. Pilih tambah produk baru. Ya. Nah, di sini ya. Di di sini akan ada banyak sekali pilihan teman-teman ya. Seperti kita upload foto, tapi ini beda karena pilihannya banyak. Yang menjadi fokus teman-teman semuanya adalah pilihan-pilihan yang di bintang merah. Ya, itu yang wajib diisi. Yang bintang merah. Kalau yang tidak ada bintang merahnya, misalkan di sini seperti kondisi, pre-order, grosir kan tidak ada bintang merah. Seperti nama produk kan ada bintang merah ya, itu wajib. Kalau yang tidak ada bintang merah, sifatnya opsional, boleh diisi, boleh tidak. Ya, yang berfoto, klik aja. Di sini ada ambil foto, galeri foto, dan juga Instagram. Kita sarankan pilih galeri foto. Ya, akan muncul seperti di layar. Nah, kita pilih foldernya di mana, tempat penyimpanannya ya. Ya, saya menyimpannya di mana? Teman-teman pilih atau menyimpan fotonya. Sebentar ya. Oke. Nah, di sini saya jualan lah keripik singkong ya. Nah, di layar ada pilihan eh, gambar atau foto. Nah, ada checklist transparan di setiap foto, teman-teman ya. Ketika teman-teman pilih, itu akan muncul warna hijaunya. Ya, itu yang berarti tandanya teman-teman pilih atau klik ya. Nah, ketika sudah dipilih semuanya yang teman-teman mau pilih dan checklistnya sudah berwarna hijau, di pojok kanan atas pilih ya yang orange. Nanti produknya sudah terupload. Oke, nanti saya jelaskan ya untuk yang pre-order ya. Nah, seperti di layar ya teman-teman semuanya ya. Sudah terupload. Nah, pilih foto sampul yang backgroundnya putih. Seperti di layar ya. Kalau produk ya, pertanyaan dulu dari Ibu Ayu dia, kalau produk makanan yang pre-order, pilihan jasa kirimnya itu bisa pakai yang reguler atau same day. Tergantung ketahanan produknya. Tergantung. Kalau pre-order, bisa mau pilih kargo, bisa, hemat bisa, reguler bisa, same day bisa.
yang menjadi fokus kita adalah ketahanan produknya. Kalau produknya ditahan lebih dari 3 hari, di bawah 3 hari, sebaiknya same day. Ya, nah, di sini saya sudah menyiapkan teman-teman semuanya ya. Nah, nama merek saya ya, nama dagangan saya adalah Sikaya. Nah, saya tulis di sini menurut teman-teman coba cek sesuai rumus tidak? Ya, boleh lihat di layar ya. Sikaya nama merek saya. Ya, keripik cireng goreng pedas adalah nama atau model produk saya. 25 gram adalah spesifikasi produk saya. Jadi masuk rumusnya. Oke. Nah, lalu deskripsinya ya. Tadi kita sudah bahas 140 karakter pertama adalah kata kunci di kolom deskripsi. Nah, kata kunci saya di 140 karakter pertama adalah keripik cireng Sikaya pedas 25 gram khas produk UMKM Indonesia. Nah, ini masuk ke dalam mesin pencarian teman-teman ya. Nah, lalu kata sapaan, selamat datang di toko kami, produk ready, silakan di check out aja ya. Lalu saya masukin nih keunggulan dan juga manfaat dari produk saya ya. Pionir keripik cireng berbahan dasar singkong dan tapioka yang diolah menjadi makanan ringan khas dari Indonesia ya, yang merupakan rasa pedas menggunakan 100% cabai asli ya. Nah, teman-teman juga boleh di sini dibuatkan minimal 2 paragraf ya. Kategorinya, pilih makanan dan minuman, makanan ringan dan juga keripik atau kerupuk. Teman-teman tulis aja judulnya dulu. Biasanya sudah direkomendasikan oleh Shopee. Tinggal dipilih aja. Ya. Produk berbahaya tidak, kecuali teman-teman jual baterai atau aki motor. Ya. Merek. Kalau untuk merek, tulis tidak ada merek. Ya. Ya. Untuk produk UMKM tidak ada merek, tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Tulis tidak ada merek. Masa penyimpanan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 24 bulan. Atau teman-teman mau pilih isian sendiri. Misalkan cuma tahan 1 minggu, ya. Saya tulis 1 minggu di sini, ya. Simpan, ya. Ya. Tanggal kadaluarsa, ya ini tidak perlu diisi sebenarnya. Kalau teman-teman tahu boleh. Ya, di semua atribut ini banyak sekali pilihannya teman-teman. Seperti ingredients, nomor izin edar, kalau ada boleh diisi, kalau tidak apa-apa. Tipe paket. Nah, ini banyak sekali. Tapi yang di bintang merah adalah yang wajib. Ya. Lalu harga, teman-teman. Harga di sini yang dimasukkan adalah harga final, ya. Harga final, harga yang sudah dihitung harga pokok penjualan ditambah operasional dan juga keuntungan, ya. Misalkan saya jualannya adalah Rp10.000, saya tambahin 20% untuk keuntungan saya, jadi 12.000 ya. Sini. Jadi jangan harga utuh. Di sini saya taruh, saya masukkan 1.200.000 karena takut ada yang beli teman-teman ya, karena ini cuma buat sampel ya. Seperti itu ya. Stoknya ada berapa? Misalkan ada 5 ya, disesuaikan dengan di gudang. Lalu ongkos kirim nih, kita masuk ke ongkos kirim. Ya, di sini ada pilihan berat produk yang pertama. Berat produk adalah satuannya gramasi, bukan kilo ya. Masih jadi kalau 1 kilo adalah 1000 gram. Berat produk adalah berat yang sudah di packing, bukan berat murni atau berat bersih. Misalkan tadi produk saya 25 gram. Setelah di packing menjadi 50 gram, naik ya pasti. Nah, reguler cashless harus diaktifkan kalau teman-teman mau menggunakan jasa layanan reguler. Kenapa? Kalau teman-teman nganterin paketnya ke pihak jasa kirim, ya teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya atau menalangi ongkos kirimnya dulu. Tapi teman-teman nanti Shopee akan langsung teruskan pesanannya
atau ongkos kirimnya ke pihak jasa kirim ya. Jadi harus dipilih, harus hijau. Same day, pilih ya. Boleh dipilih same day, hemat juga boleh ya. Disesuaikan sama teman-teman semuanya. Pilih simpan setelah itu ya. Kalau dimensi tadi kayak masukkan ukuran berapa sentinya, itu kalau misalkan pakai teman-teman sekardus Indomie, kardus TV, kardus dispenser ya, itu yang besar-besar. Tapi kalau titik kecil tidak perlu ya. Nah, ini yang pre-order ya. Pre-order kalau mau dinyalakan bisa ya. Namun di sini pre-order dikirim dalam 7 sampai 30 harinya, ini diisi minimal itu 7 hari teman-teman, maksimal 30 hari. Jadi kalau di sini tulisnya 2 ya, tulis aja 7 hari. Kalau misalkan pertanyaannya, Mas, kalau produksi saya cuma paling 1 hari atau 2 hari, nggak apa-apa, tulis 7 hari aja, 7 hari pre-order. Tapi ketika sudah barang jadi, ya pesanan sudah jadi, langsung selesaikan pesanan aja, ya seperti itu. Nah, kalau untuk pre-order ini, memang kita disarankan ya 20% dari jumlah produk ready stock, ya. Jadi teman-teman tidak bisa jualan semuanya pre-order, nggak bisa, ya. Jadi harus ada yang ready stocknya. 20%. Misalkan saya ada 10 ready stocknya. Ya di pre-orderkan adalah 2 produk aja ya, seperti itu. Lalu ditampilkan teman-teman semuanya ya. Setelah ditampilkan, produk bisa dilihat atau dibeli oleh calon pembeli. Oke. Seperti itu ya. Nah, nanti terlihat seperti di layar. Ya. Oke. Oke, teman-teman. Setelah ini kita masuk ke cara mengaktifkan gratis ongkir ya. Teman-teman gampang sekali cara mengaktifkan gratis ongkir. Teman-teman pilih di dashboardnya program penjual. Ya, ini program gratis ongkir ini yang 100% disubsidi oleh Shopee ya. Teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan ya. Nanti Shopee yang akan subsidi. Nah, ini ada program garis ongkir yang biasa, bukan yang ekstra ya. Karena kalau yang ekstra ada biaya lagi, yaitu adalah 4%. Tapi kalau garis ongkir yang biasa, ini organik ya. Kita bisa bilang organik karena teman-teman tidak perlu bayar atau uang tambahan ya. Aktifkan gratis ongkir tanpa biaya tambahan. Pilih daftar sekarang. Ya, oke. Lalu pilih start, teman-teman. Nah, teman-teman nanti diminta untuk masukkan nama, nomor KTP, foto KTP, dan juga foto memegang KTP ya. Tenang saja, ini dilindungi oleh Shopee. Ini untuk persyaratannya. Lalu pilih saya menyetujui syarat dan ketentuan, lalu kirim. Kapan aktifnya? Maksimal 3 hari kerja setelah dokumen di-upload, teman-teman ya. Nanti voucher gratis ongkir sudah bisa diklaim di tokonya teman-teman semuanya ya. Oke. Lalu kita akan masuk ke materi berikutnya teman-teman ya, sebelum kita akhiri. Oke. Kita masuk lagi. Ya, ini adalah gratis ongkir untuk siap jual di Shopee ya. Tadi tipe layanan reguler, hemat, ambil di tempat 80.000, maksimal gratis ongkir 20.000, instan atau SMD 300 1 juta, maksimal ongkirnya yang 300 20.000, yang 1 juta 50.000, kargo yang 300.000 20.000, yang 1 juta gratis ongkirnya 100.000 3 juta 250.000 ya. Nah, biaya admin di sini ya untuk yang non-star 4% maksimal ya. Tadi yang saya sudah informasikan. Oke. Nah, ini pastikan akun sudah bisa ya, teman-teman ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau menambah rekening bank ya, nanti teman-teman bisa pilih toko saya, lalu pilih setting, lalu pilih kartu atau rekening bank, lalu tambah rekening baru ya.
Ya, jadi pastikan data rekening benar dan juga sesuai dengan buku tabungan agar nanti kalau dapat orderan bisa langsung ditarik ya, seperti itu teman-teman. Pastikan toko siap jualan di Shopee ya, buat kesan yang kuat untuk membeli. Pilih dekorasi toko ya, pilih dekorasi toko. Itu caranya adalah kalau teman-teman pilih ke toko saya, pergi ke toko saya, nanti ada dashboard. Dashboard itu adalah promosi toko. Di promosi toko itu dipilih, nanti ada dekorasi toko. Nah, itu pilih aja dekorasi toko. Setelah itu banyak sekali ada beberapa sih, tidak banyak ya. Ada beberapa template untuk dibuat seperti ini ya. Ya, teman-teman bisa pasang logo, foto utamanya apa ya. Foto utama menggambarkan esensi branding ya, produk dan warna khas tokonya apa ya. Deskripsi toko bisa nih, sejarah toko, jenis produk, lokasi ya. Deskripsi, gambar banner toko ya. Seperti itu. Ya, seperti ini ya teman-teman semuanya ya. Caranya tadi sudah saya informasikan. Masuk ke toko saya, di dashboardnya ada promosi toko, pilih dekorasi toko, nah pilih template yang sesuai dengan teman-teman mau. Ya, ini adalah tips logo ya, gunakan font atau jenis tulisan yang tepat, pilih warna yang sesuai, pertimbangan segmentasi, dan juga buat logo yang mampu bertahan lama. Jadi tidak ganti-ganti ya logonya. Ya, teman-teman, kalau tokonya sudah siap berjualan, sudah siap, lalu bagaimana jualannya? Ya, kita punya rumus nih. Seperti kalau kita tertarik dengan seseorang, kita harus PDKT dulu. Kita harus pendekatan dulu. Di Shopee pun seperti itu. Ya, teman-teman harus membuat pendekatan kepada calon pembeli produk kita. Ya, ada PDKT, ada istilah PDKT atau pendekatan. Di Shopee pun ada. P itu adalah pikat di kami ya, buat calon pembeli jatuh hati pada pandangan pertama. Nama produk tadi kita udah belajar, foto produk udah belajar, deskripsi produk udah belajar. Perbanyak variasi produk, tinggal jualan aja yang banyak-banyaknya. Buat kategori produk, buat kategorinya. Misalkan tadi jualannya frozen food. Misalkan di sini ayam filet, produk ayam, daging, sapi, misalkan saus ya, atau yang lain-lainnya. Itu bisa dikategorikan biar uh, gampang dan lebih mudah untuk calon pembeli tahu di mana letak produknya. Dekor tampilan produk menjadi profesional. Tadi kita udah belajar ya. Teman-teman pilih template aja yang sesuai. Nanti akan ada seperti itu ya. Akan ada produk yang lagi hot ditaruh di toko, yang mau ditampilkan di toko gitu ya. Bisa. D. Yang kedua D. Dorong. Buat calon pembeli tertarik, masukkan produk ke keranjang. Pasang harga yang kompetitif. Daftar program gratis ongkir. Tadi kita udah belajar. Pasang harga coret. Voucher diskon. Naikkan produk. Ini ada di kelas. Belajar lagi nanti ya teman-teman semuanya. Oke, agar nanti teman-teman bisa makin tahu bagaimana tata cara berjualan online di Shopee. Kak, kenali, pahami pembeli lebih jauh lagi dengan rajin berinteraksi, buat konten menarik dan juga interaktif di Shopee Video, dan juga di Shopee Live juga, biar interaksi langsung, lalu bagikan kontennya ke media sosial. Lalu T, teruskan, buat calon pembeli yakin untuk check out dan mau belanja berulang. Balas chat pembeli dengan cepat dan juga ramah, tambahkan video produk minimal 10 detik, maksimal 60 detik. Pertahankan penilaian positif, ya, pertahankan kualitas produk, dan juga penyelesaian pesanan harus cepat, ya. Ya, pelajari cara efektif berjualan di Bimbel, ya. Yang pertama kita lagi mulai nih teman-teman ya, kita lagi mulai onboarding, upload produk minimal 1, ya teman-teman. Kembali saya ingatkan, isi link absensi, ya. Yang kedua, buat akun toko. Yang ketiga, upload produk. Nanti saya di grup juga akan saya berikan ya tutorial, video tutorial bagaimana buka toko di Shopee dan upload produk, dan juga materinya di PDF. Lalu inkubasi dan pelatihan bimbel, kelas pelatihan dimulai, lalu kesempatan mengikuti campaign Shopee Pilih Lokal. Ya, teman-teman nanti produknya tokonya akan dapat exposure nih, trafficnya dari calon pembeli karena masuk ke dalam program promosi Shopee Pilih Lokal. Yang kelima, sukses berjualannya bersama Shopee. Nah, ini adalah perjalanan GGS Fashion menjadi UKM binaan Bimbel.
Ya, di bulan Juli 2020 baru buka toko nih di Shopee. Juni 2021-nya dia baru gabung bimbel Shopee dan jadi penjual star. Kenaikan rata-rata penjualan hariannya itu 167% versus sebelum dia gabung bimbel. Nah, Juli 2021-nya dia lulus bimbel, teman-teman. Ya, GG Fashion lulus bimbel dan juga menjadi pemenang Shopee X Jackpreneur Local Hero Export Award 2021 Digital Learner. Nah, tahu nggak teman-teman, kenaikan rata-rata penjualan hariannya 304% versus sebelum dia gabung bimbel. Jadi banyak sekali keuntungannya teman-teman masuk di kelas lanjutan ya. Di kelas lanjutan nanti karena lebih intensif kelasnya. Tadi kita sudah belajar yang basic ya, yang basicnya teman-teman udah tahu. Nah, nanti kita di kelas bimbel kita push bagaimana caranya teman-teman dapat orderan nih pertama kali ya, atau pecah telur tokonya. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Mungkin terima kasih sudah sampai saat ini sudah sudah memperhatikan ya teman-teman semuanya ya. Dan juga semoga teman-teman bisa memperhatikan pokoknya ya yang tadi sudah dikasihkan agar bisa sukses berjualannya bersama Shopee. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih ya dari Kak Rahma. Untuk judul apakah ngaruh kalau pakai huruf besar semua, Kak? Ya, kalau huruf sebenarnya tidak berpengaruh, tapi yang lebih enak dilihatnya itu menggunakan huruf kali atau huruf depannya aja yang kapital. Ya, jadi jangan semuanya. Cukup huruf depannya aja yang kapital. Ya, seperti itu. Kalau mau ganti akun, baiknya pakai nomor baru atau pakai nomor lama terus ganti akun. Ya. Kalau akun, ini kita balik lagi. Akunnya kenapa? Kalau akunnya udah di frozen atau Kak Hanifah sebelumnya sudah buat akun toko ya, udah 2 tahun lalu, 3 tahun lalu gitu kan, mau ganti nama toko atau mau ganti akun, itu bisa pakai nomor yang baru ya. Nah, teman-teman juga kalau misalkan teman-teman ternyata sudah punya akun toko ya mungkin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, dan juga udah nggak aktif nomor teleponnya atau tokonya udah nggak aktif, kalaupun mau diaktifkan kembali sebenarnya gampang. Teman-teman cek aja ya di toko saya. Kalau di atasnya sudah ada toko saya berarti ada. Kalau nggak ada berarti harus buat lagi. Ya, kalaupun ada nanti biasanya kalau udah lama nggak digunain ada tulisan aktifkan kembali seperti itu ya. Kalau jualan fashion yang PO, terus harganya kan lumayan mahal dan ketentuan dari supplier bisa dicicil sampai 4 kali itu gimana kah? Nah, kalau untuk jualan fashion ya, yang pre-order, terus harganya lumayan mahal ya. Jadi gini, mungkin Kak Neneng bisa, karena ini udah kayak pre-order, jadi nanti ketika barangnya sudah sampai ke customer dan juga uangnya otomatis kan nanti akan ditransfer ke Ibu Neneng. Ibu Neneng bisa berikan semuanya hanya ke pihak atau mau dicicil juga nggak apa-apa. Jadi yang terpenting di sini adalah Ibu Neneng dan suppliernya. Ya, ini tergantung. Ya, kalau untuk si pembeli mah, kalau misalkan Ibu Neneng itu pre-order, kalau memang ada yang beli, itu berarti mereka bisa beli, ya, mereka udah transfer uangnya. Jadi tinggal dikirim aja ke pihak kurir, ya, nanti akan nyampai di tempat si calon pembeli dan sudah deh uangnya ditransfer ke saldo penjual seperti itu ya. Oke, Kak Hanifa. Nanti nggak perlu khawatir ya, karena di grup kita akan lakukan diskusi, review produk, dan juga kalau ada kendala, boleh tanyakan ke saya. Kita ramaikan nanti boleh juga dibuka sama teman-teman panitia ya, atau dari perwakilan atau PIC Run Reseller, Ibu Suri, dibuka teman-teman nanti bisa bertanya ya, seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir karena
Oh ya, recordingnya di share. Oh iya, oke. Alhamdulillah, Bu Suri. Adakah Iya, siap. pembatasan untuk menjual handphone dan laptop second di Shopee? Tidak ada. Boleh, ya. Saya sudah coba masukkan produk, deskripsi juga sudah saya isi, terutama yang ada tanda bintang merah. Tapi kenapa masih tidak berubah warna tulisan tampilannya ya? Jadi belum berhasil upload. Boleh screenshot, kirim ke grup, ya. Biasanya adalah di nama judul atau nama produk itu awal kalimat ada spasi atau akhir kalimatnya ada spasi nih, kayak gitu ya. Atau kalau misalkan mengaktifkan pre-order, kalau mengaktifkan pre-order biasanya itu masih 2 hari yang ditulis di sana. Jadi tulis ganti aja 7 hari, ya seperti itu. Oke, oke teman-teman, saya kembalikan ya ke Ibu Suri, moderator. Ya nanti mungkin Ibu mau ada yang mau dibahas lagi atau yang mau disampaikan Oke, kepada teman-teman semuanya, ya saya persilakan ke Ibu Suri ya. makasih Kak Firhan. Iya. Jadi teman-teman jangan lupa isi lagi ini ya linknya ada di grup. Diisi lagi Sobat UKM Shopee 001 jangan lupa diisi supaya nanti ke depannya tetap bisa gabung di kelas ini karena kalau nggak isi ini nanti nggak bisa lanjut di kelas selanjutannya jadi teman-teman harus isi. Betul sekali ya. Oke, tadi ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin boleh kita ini ya ditanya ya. Boleh Ada dibacakan. eh, pernah jualan Mas Mini di blog nggak boleh Mas jualan Mas. Ini adalah emas. Ya, sebentar ya. Tadi kita ada oke. Oke. Jualannya nih ya, emas mini. Emas batangan atau emas perhiasan? Kayaknya maksudnya Mas batangan tapi yang 0,00 gitu loh Mas kan banyak. Oke, baik ya. Oke, ini kita sama-sama lihat lagi ya. Kalau untuk emas sebenarnya ya, setahu saya itu tidak ada atau tidak bisa tidak diblokir dari Shopee ya. Sebentar. Satu KTP itu bisa berapa toko ya, Mas Irhan? Oke, satu KTP bisa untuk 5 akun toko, tapi dengan nomor telepon yang berbeda. Seperti itu ya. Berarti mesti Nah, nyiapin sebenarnya 5 nomor HP dan 5 email juga kah? email boleh sama. Atau iya Nomor biasanya rekening sih juga kalau satu. email ya biasanya sih yang penting nomor telepon sih Bu ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau Kalau emas itu batangan yang kecil-kecil itu sebenarnya tidak apa-apa Kak, karena coba Kakak lihat. Banyak sekali di Shopee jual emas antam ya, emas antam 0,01, 0,02 ya, 2 gram, 5 gram, 10 gram, itu banyak Kak, kayak gitu. Email bisa diganti, bisa email diganti ya. Nanti caranya cukup mudah, ke toko saya, lalu ke gambar atau logo setting ya. Nah, itu nanti ke profile toko, nanti bisa diganti emailnya ya. Jadi semuanya bisa, teman-teman, pokoknya semuanya teman-teman bisa cek ke toko saya, lalu ada simbol setting, di situ ada banyak ya, seperti misalkan ada informasi toko, eh, opsi pengiriman, pengaturan bayaran, ya, ada pengaturan notifikasi, pengaturan chat, ada pengaturan akun, ya, pengaturan akun itu juga bisa teman-teman isi untuk menambah rekening bank, ya. Kalau di informasi toko itu bisa untuk ganti nama toko, yang pertama masukkan deskripsi produk,
Nomor telepon bisa diganti, email bisa diganti. Seperti itu ya. Untuk deskripsi, Oke, itu ini bisa terus-terusan diedit ya Kak ya? betul, bisa. Bisa terus-terusan diedit. Cuman memang kami sarankan dibuat dulu di note handphone. Ya Ibu Suri ya, dibuat dulu di note handphone. Jadi dipersiapkan dulu ya, baru setelah itu tinggal kita copy aja kayak tadi saya udah praktekan ya. Jadi gampang. Dan tidak ada typo ya atau kesalahan penulisan. Kalau Oke. Shopee yang fresh itu Hmm. Shopee Fresh itu ada perlakuan khusus nggak? Karena di run reseller ini teman-teman kebanyakan memang produknya produk yang nggak tahan lama, banyak Iya, yang itu. Ada bisa perlakuan pakai khusus nggak Kak? hmm, bisa pakai same day, Bu, ya. Bisa pakai same day. Jadi semuanya mau pakai kantong plastik, mau pakai styrofoam, mau pakai packaging yang seperti apa, yang terpenting pilih same day. Karena Hmm. kalau same day itu ya someday, someday, ya someday itu dia 1 hari sampai. Tapi biasanya karena kolektif, biasanya boleh diinformasikan order di atas pukul 2 siang itu akan dikirim di hari kerja berikutnya. Seperti itu ya. Oke, iya. Oke, teman-teman ada pertanyaan yang terkait sama apa nih namanya kelas dasar dulu nggak? Kalau masih kita bahas, mumpung Kak Firhannya juga Oke. Nah, ini ada masih bisa. pertanyaan ya dari Ibu Neneng ya. Gimana caranya supaya si konsumen balik lagi ke toko dan jadi pelanggan setia? Nah, tadi balik lagi, produk teman-teman harus memberikan nilai ya, dan juga teman-teman eh, harus memberikan kualitas yang bagus ya. Tadi kan kita udah belajar bagaimana agar pembeli bisa terus setia ya di toko kita. Buat calon pembeli yakin check out, setelah dia check out dan mau belanja berulang. Ya, balas chat pembeli dengan cepat dan juga ramah, tambahkan video produk karena itu akan menjamin keaslian produknya. Nah, ini yang penting adalah pertahankan penilaian positif. Jadi, pertahankan kualitas produk dan juga sesuai janji, lalu penyelesaian pesanan cepat. Biasanya kalau berkaitan juga dengan poin atau pertanyaan kedua ya dari Kang Neneng, kenapa ya ada beberapa konsumen tidak mau memberikan penilaian setelah terima produk? Ya, kita kembalikan lagi ya. Teman-teman juga boleh chat si calon pembelinya. Si pembelinya bisa di chat. Kak, kalau barang sudah sampai, mohon di-review ya produknya. Jadi kita ingatkan dia seperti itu ya. Seperti itu. Kadang Shopee juga memberikan notifikasi kepada para peserta kayak ke Koin Shopee ya kalau nggak salah. iya, nanti akan ada koin Shopee soalnya ketika dia review produk seperti itu. Jadi biasanya kalau yang mereka nggak nulis review produk mungkin kelupaan ya, bukan memang benar-benar dia nggak pengen nulis produk ulasan ke kita gitu. Nah itu Shopee udah memberikan koin ya ketika mereka udah review produk, kadang juga diberikan notifikasinya. Kita juga kadang harus jemput bola nih, Bu Suri ya. Kayak misalkan Kak, barangnya sudah sampai, kalau sudah sampai boleh di review ya produknya, boleh dibuat ulasannya seperti itu. Ya kadang kita juga harus jemput bola. Kalau tips dari aku bahkan waktu awal-awal toko baru ya belum ada bintangnya, aku bahkan bagi-bagi bembeng, teman-teman. Jadi setiap Hmm, paket yang masuk tuh aku beliin bembeng, terus di bembengnya itu aku staples sama tulisan kasih kami bintang 5 ya Kak, kayak gitu. Karena dan jangan lupa bilangnya bintang 5 karena ada yang kayak ngasih testimoni kayak puas banget, barangnya bagus segala macam tapi ngasih bintangnya 1 gitu. Jadi bener-bener emang harus ditulis bintang 5 gitu. oke, Bahkan oke. sampai kayak gitu. Jadi emang kita harus terutama buat toko-toko baru ya memang harus agak ekstra. Tapi kalau udah banyak biasanya apalagi udah ketemu sama pembeli-pembeli yang udah di atas gold gitu kan mereka udah tahu, udah biasa belanja, udah pasti ngasih. Kita lanjut ya, Kak Nurdiansa nanya, oh ini Pak Zudar, apakah ada batasan jenis barang yang dipasarkan dalam satu toko? Ada batasan, sebaiknya sih nggak ada batasan, tapi sebaiknya fokus ya Kak, jangan Iya, jual macem-macem betul. gitu. Jadi jangan palu gada sih.
apa aja ada gitu ya. Lebih Iya. spesifik aja ataupun yang seragam gitu. Tapi soalnya kalau mau palu gada ya bener-bener ya kayak toko kelontong apa aja ada gitu ya. Tapi kalau masih Mm, nanggung kadang kadang pembeli tuh nggak, wah ini fokusnya kemana ya tokonya ya. iya. Ya seperti itu. Kalau saya sih sebagai pembeli juga kayaknya nggak mau ya beli. Maksudnya saya lagi nyari baju gitu. Misalnya saya nyari makanan, terus saya nyampe ke situ, terus mau beli Nesti, terus pas nyampe ke tokonya ada Nesti, terus di sebelahnya ada jilbab sih, kayak saya nggak jadi beli sih. Ini toko Iya nggak ya jelas betul. misalnya kayak gitu. Karena Toh karena juga nggak di, nggak spesifik ya, takutnya kayak iya, di malah jadi kayak di nggak tokonya terpercaya ya kayak. betul kan, wah ini kok palu gak ada nih, kayaknya nggak ada yang Mm. bener-bener dia emang spesifik jualannya kayak gitu ya. Oke, jadi sebaiknya satu aja Pak. Toh juga dari Shopee-nya bisa sampai 5 toko, jadi mungkin bisa bikin 2 toko, satu fashion, satu kuliner gitu mungkin bisa. Bisa betul. Terus Kak Nurdiansa nanya, Shopee mentransfer ke rekening kita. Eh, Biasanya sistemnya ditarik ya Kak, Iya, kita tarik yang narik, saldo ya. kita yang narik saldonya gitu ya. Jadi nanti nah pendapatan dari produk yang sudah terjual itu ada di saldo penjual. Nah, baru nanti kita dulu tarik dulu ke rekening sumber ya. Nah, jadi kita yang narik. Jadi bukan otomatis seperti itu. Dan kalau untuk dan bagaimana caranya? Caranya sudah saya informasikan tadi ya. Bapak bisa saya ya. Lalu pilih yang di atas, lalu ke pengaturan akun, lalu ke kartu atau rekening eh, dipilih, isi misalkan ya nomor rekening ya, informasi basic ya, seperti misalkan rekening bank misalkan. Jadi ada pilihan untuk rekening bank, tambah rekening bank, pilih nama bank, pilih nomor rekeningnya. Lalu dicek dulu nih. Habis dicek baru nanti eh, sudah sesuai seperti itu ya. Nah, nanti ada OTP juga yang harus dimasukkan ya. Kayak gitu. Jadi nanti saya akan berikan juga PDF panduan berjualan, bisa dibaca-baca ya. Nanti kalau ada kesulitan tetap bisa tanya. Asik. Pendapatan apakah Nanti masuk ke ShopeePay? kan langsung Beda tarik ya, ya. Bu ya. Kalau aku sih enggak sih, kayaknya enggak ShopeePay deh ke rekening. Bukan ShopeePay ya. Kalau ShopeePay itu adalah saldo untuk si pembeli ya. Ya itu. Oke, Oke, terima kasih banyak. Kita udah cukup malam, jadi ya. kita sudahi dulu ya tanya jawabnya. Terima kasih banyak Kak Firhan. Besok kita lanjut di grup. Besok akan saya Oke. buka grupnya. Teman-teman silakan bisa mulai tanya, bisa langsung store eh, apa namanya store PR-nya. Jadi jangan lupa store PR-nya, terus upload ke Instagram, tag Run Reseller ya supaya bisa dapetin apa tuh saldo GoPay untuk 3 pemenang malam ini nanti dipilih. Jadi jangan lupa up ke story Instagram kalian @runreseller dan @reselleran. Nanti aku taruh di grup. Oh ya, sebelumnya udah ada Kak Ayudia. Kak Ayudia masih on kan ya? Aku mau kenalin satu tamu Ya. kita yang nantinya akan sharing-sharing nambahin materi kita tentang copywriting. Jadi sekarang ini kan kita nggak ada lagi alasan untuk nggak kayak tadi ya Kak Firhan juga bilang 140 kata di awal itu, karakter 140 karakter di awal itu mesti sesuai sama SEO, mesti sesuai sama produk kayak gitu. Jadi udah nggak bisa lagi nih teman-teman kalau nulis karakternya cuma bilang eh, enak gitu ya, udah nggak bisa lagi tuh bilang keunikan produknya, harus ditulis di deskripsi dengan jelas, nggak boleh cuma bilang enak enak banget ini enak, nggak bisa, harus dengan detail, harus dengan storytelling dan copywriting yang bagus sehingga orang-orang mau baca. Masalahnya adalah bukan cuma supaya customer baca aja tapi juga supaya dibaca sama SEO.
atau algoritma. Nah, gimana caranya kita bisa belajar hari Sabtu besok sama Kak Ayu dia? Kak Ayu dia mana, Kak? Oh, hai. Selamat malam Hai. Halo, semuanya. Kak Dia. Halo, Kak Firhan. Halo, Kak Permatasuri. Coba dong di spill sedikit materi hari Sabtu, Kak. Ya. Oke, apa ya spill-nya? Spill materinya adalah fokus ke bahasa sebenarnya. Terutama eh, kadang kita belum tahu audiens kita. Ya kan ya, seperti gimana cara menyapa mereka. Jadi copywriting-nya harus disesuaikan dengan kita, dengan target market kita. Jadi jangan pakai kata-kata gaul tiba-tiba gitu, sementara customer kita ibu-ibu yang apa namanya, yang nggak ngerti kata-kata itu gitu, yang bukan Gen Z mungkin yang apa, jadi nggak ngerti ada kata YGY apa itu, nanti dia seperti bingung. Jadi kita akan fokus ke masalah-masalah simple seperti itu dulu. Oke. Mantap. Jadi nanti hari Sabtu jam 10 pagi ya, Kak Ayu. Oke, ya baik. Kita akan Sampai belajar jumpa. cara teknik merangkai kata melalui copywriting. Ini sebenarnya nggak cuma dipakai di ternyata ya setelah penjelasan tadi saya pikir tadi copywriting itu hanya akan perlu dipakai ketika kita bikin konten gitu ya, ketika di Instagram atau di Facebook gitu. Dan ternyata enggak, ternyata dari penjelasan Kak Firhan tadi copywriting juga kayaknya harus dipakai di deskripsi e-commerce gitu ya, di Shopee maupun di jadi terus juga di status WhatsApp kita. Jadi makin banyak kebutuhan kita untuk nulis copywriting. So, buat aku sih teman-teman jangan sampai ketinggalan. Kosongin waktunya Sabtu pagi kita belajar sama Kayu, dan seperti biasa kalau di Run Reseller setiap habis kelas Zoom pasti ada pendampingan beberapa hari di grup WhatsApp. Jadi segitu aja kita spill-spillnya. Mungkin nanti kita ngobrol lagi di grup karena udah pada ngantuk ya. Terima kasih banyak buat malam ini. Terima kasih buat terus semangat jam 9:30 malam. 1 menit lagi 9:30. Mantep banget. Saya bangga banget sama teman-teman semua. Bahagia banget karena semuanya masih on. Keren banget kalian. Apalagi yang tadi pagi udah selama bocoran nih Kak Firhan. Jadi ada beberapa member di sini yang dari Senin sampai Rabu full day udah belajar manajemen bisnis. Tapi malam ini masih terus ikutan di Shopee lagi. Kalian Oke, keren banget. baik. Bangga banget. Pokoknya Luar mudah-mudahan biasa. Yuk, foto yuk. yuk foto. Kita buka kamera ya teman-teman. Bu Neneng, ayo buka kamera, Bu. Waktunya buka kamera. Ayo teman-teman kita foto dulu. Sarangnya yuk. Yuk, 1, 2. Ada 2 page ya? 1 di aku. Sebentar. 1 page cukup. Oke. Ya. Terima kasih teman-teman. Kasih semuanya. Besok rekamannya akan saya share di grup. Terus kita akan tanya jawab. Tapi agak siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bye. Bye. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di kelas lanjutan, teman-teman.